adalah hipotesis untuk uji T. Nah, yang sekarang ini akan ada perbedaan untuk uji hipotesis pada uji Z. Nah, jadi uji Z ini hanya berfungsi, fungsinya bukan untuk membandingkan ya. Kalau uji T kan untuk membandingkan, jadi tadi membandingkan kelas eksperimen dengan kelas kontrol, gitu ya. Nah, kalau uji Z ini fungsinya bukan untuk membandingkan, tapi fungsinya adalah untuk melihat apakah pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru, katakanlah, itu berhasil atau tidak berhasil, begitu ya. Berhasil atau tidak berhasil di satu kelas itu. Nah, sehingga hipotesis yang bisa dipakainya, misalkan gitu ya, bisa diambil contoh, hipotesis yang bisa dipakainya misalkan seperti ini. Bentar. Nah, contoh kasusnya saja ya, saya bacakan. Seorang guru ingin meneliti apakah hasil mengajar pembelajaran matematika yang telah diajarkan sudah dikuasai dengan baik oleh siswa atau belum. Untuk itu, misalkan ia menentukan hipotesis bahwa pengajaran tersebut atau pembelajaran tersebut telah dikuasai dengan baik oleh siswanya. Berarti hasil evaluasi yang diberikan kepada siswa tersebut yang mendapat nilai 6 ke atas sebanyak 75% atau lebih. Nah, jadi karena uji hipotesis ini untuk mengecek apakah seorang guru berhasil atau tidak, begitu ya. Maka di awal penentuan hipotesisnya sederhana. Jadi hipotesisnya hanya guru itu apakah berhasil atau tidak, gitu ya. Dan yang dimaksud proporsi di sini adalah tadi yang saya sebutkan. Jadi misalkan guru itu mematok apa yang disebut misalkan KKM misalkan ya. KKM tahu kan ya? KKM itu kriteria ketuntasan minimal. Nah, misalkan KKM-nya itu 75%, gitu ya, atau KKM-nya itu misalkan 60, misalkan ya, berarti itu artinya kalau kita menentukan KKM 60 atau KKM-nya 6, katakanlah, berarti jumlah siswa yang memiliki nilai 6 atau lebih dari atau sama dengan 6, itu harus berjumlah 75%, kan begitu ya logikanya. Jadi kalau KKM-nya kita sebutkan 60 misalkan, nah berarti seorang guru akan dikatakan berhasil mengajar ketika ada 75% siswa yang nilainya 6 atau lebih dari 6 gitu ya. Jadi 6 atau lebih dari 6 gitu. Nah, seperti itu. Jadi ini yang dimaksud uji proporsi Z itu adalah ketika kita membandingkan data hasil observasi atau data hasil tes lah lebih sederhananya, itu dengan nilai KKM yang ditentukan. Nah, gitu. Nah, jadi silakan dicatat dulu barangkali bahwa uji Z ini digunakan untuk menguji keberhasilan lah barangkali gitu ya sederhananya. Keberhasilan seseorang dalam mengajar. Nah, uji Z ini kemudian pembandingnya adalah nilai KKM lah, gitu aja biar sederhana ya. Nilai KKM yang ditentukan oleh gurunya sendiri, gitu. Nah, oke, sudah ya ditulisnya. Barangkali itu penjelasan sederhananya. Nah, kemudian yang selanjutnya, ini untuk tahapan uji normalitas data, ini diawali dengan mencari nilai rata-rata dulu. Ya, seperti yang sudah Anda praktikkan di pertemuan sebelumnya. Jadi, nanti saya akan kasih data untuk Anda kerjakan. Nah, sebelum saya kasih data, saya ingin menjelaskan dulu tahapan-tahapannya gitu ya. Nah, yang pertama, uji normalitas itu dimulai dengan mencari rata-rata, kemudian mencari standar deviasi, ini juga sudah dipelajari kemarin. Rumusnya tidak harus yang ditampilkan di screen, jadi boleh rumus standar deviasi yang Anda miliki. Nah, kemudian tahap berikutnya menentukan rentang R, yaitu dengan cara mengurangi data terbesar dan dengan data terkecil, ini juga sudah dipraktikkan kemarin. Untuk data berkelompok ya, untuk data berkelompok, seperti yang Anda sudah buat, dibikin tabelnya dulu, begitu kan ya.
Kemudian menentukan banyaknya interval kelas. Jadi ini untuk menentukan berapa banyak kelompok datanya. Nah, kemudian menentukan panjang kelas. Nah, yang 5 ini proses awal yang harus dilalui ketika akan melakukan uji normalitas data. Jadi Anda harus bikin tabel seperti ini ya. Anda disebut sebagai tabel tabulasi data. Nah, tabulasi data. Nah, tadi yang Anda hitung, misalkan menentukan rentang, panjang, kemudian menentukan kelas, itu untuk mengisi kolom yang kelas yang ini ya, yang saya tunjukkan ini, tombol kelas. Nah, kemudian setelah muncul setelah Anda menentukan berapa saja kelasnya, ada berapa kelasnya gitu ya. Misalkan ada mulai dari kelas misalkan nilai datanya 5 misalkan gitu ya, kemudian kelas kedua 6, kelas ketiga 7 misalkan dan seterusnya. Nah, kemudian setelah itu Anda tentukan frekuensinya. Nah, frekuensinya. Jadi ada berapa sih data yang jumlahnya ada berapa data yang nilainya 6 misalkan, atau ada berapa data yang nilainya 5 dan seterusnya. Mirip seperti Anda kemarin membuat data pada tabel berkelompok ya, barangkali seperti itu. Nah, cuman di sini ada lagi beberapa tabel yang harus diisi. Jadi misalkan di sini ada BK. Nah, BK ini merupakan akronim dari batas kelas ya, akronim dari batas kelas. Jadi batas kelas itu rumusnya K dikurangi 0,5 dan K ditambah 0,5. Nah, karena ini disebutkan 2, berarti kita bisa memahami bahwa batas kelas itu ada 2. Ada batas kelas bawah. Nah, ini rumusnya berarti K dikurangi 0,5 dan batas kelas atas yang rumusnya K ditambah 0,5. Jadi sederhananya begini, kalau ada data itu misalkan 5 datanya ya, misalkan di sini 5. Atau sebentar, saya ini dulu pakai screen yang lain. Nah, misalkan kita punya gini ya. Misalkan ini tabelnya. Ini nomor gitu ya. Kemudian ini kelas. Nah, ini tadi OI ya. Ini BK. Nah, misalkan nomor 1 itu datanya 5 gitu ya. Data kelasnya 5. Atau datanya data yang nilainya 5 atau datumnya 5. Nah, kemudian misalkan frekuensinya 3. Nah, maka batas kelasnya itu ada 2 ya. Batas kelas bawah tadi rumusnya dikurangi 0,05 atau dikurangi 0,5 ya. Dikurangi 0,5. Jadi batas bawahnya ini berarti berapa? 4,5. Nah, seperti yang tadi saya bilang, batas kelas itu ada 2. Jadi ada batas kelas bawah, ada batas kelas atas. Nah, maka batas kelas atasnya tadi yang ditambah ya, ditambah. Jadi kelas ditambah dengan 0,5. Hasilnya berarti 5,5. Begitu. Nah, sekarang yang kelas kedua misalkan 6. Nah, 6 ini frekuensinya ada 5 misalkan ya. Nah, batas kelasnya, ingat tadi batas kelas bawah itu K dikurangi 0,5 dan K ditambah 0,5 gitu ya. Maka batas kelas bawah untuk kelas yang ke-6 berapa? 5,5. 5,5. Dan untuk yang ininya 6,5 gitu ya. Nah, itu. Oke, kita bisa melihat ya ada sebuah keteraturan di sini. Jadi keteraturannya bahwa batas kelas atas di suatu kelas itu harus sama dengan batas bawah di kelas yang selanjutnya. Gitu ya. Paham? Paham ya? Jadi ini harus sama dengan ini. Gitu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya biar tidak ada tidak ada space data yang tidak masuk ke dalam kelas-kelas data. Gitu. Jadi ini harus berimpit atau harus sama. Jadi
batas kelas atas di suatu kelas ini harus sama dengan batas bawah di kelas yang lain atau yang di kelas selanjutnya. Nah itu. Nah sekarang masalahnya saya clear dulu. Nah misal tadi saya tulis dulu ya, ini bahwa K itu rumusnya K min 0,5 dan K plus 0,5. Nah misalkan saya bikin lagi tabelnya, nomor, kemudian kelas, kemudian langsung aja lah ya batas kelas di sini, nggak usah pakai OI. Nah misalkan saya contohkan nomor satu ini kelasnya misalkan data berkelompok misalkan ya, jadi nomor 1 ini misalkan sebentar 4,5 misalkan. Nah, kelas yang kedua misalkan ini adalah 4. Ya, misalkan. Nah, maka kira-kira BK-nya untuk yang kelas pertama berapa? Batas kelas bawahnya. Kalau dilihat dari rumus ini ya. Yang ini berapa? 4 ya, 4,00. Batas atasnya? Batas atasnya? Ini? 5,00. Berapa? 5,00. 5,00. Oke, yang ini? Yang keduanya? 3,5. 3,5. 3,5. Kemudian? 4,5. 4,5. Nah, sama nggak? Enggak. Enggak ya? Nah ini tidak sama. Bisa dibayangkan. Kalau misalkan kita punya data yang besarannya adalah 4,6 gitu ya kelasnya masuk ke 4,6 ya 4,5, ini batas kelasnya acak-acakan ini gitu ya. Nah jadi bagaimana caranya agar ini sama dengan batas kelas atas yang ini sama dengan batas kelas bawah yang ini? Coba dipikirkan dulu, silakan. Ada yang bisa menemukan?
Ada yang bisa menemukan? Silakan. Nah, oke. Asin ya teh? Atau ada yang masih penasaran? Halo? Sederhana ya, agar ini 5 ini batas kelas yang ini kan di sini 5. Nah, ini kan berarti batas kelas atas, kelas pertama disebutnya ya. Nah, ini batas kelas atas ini harus sama batasnya dengan batas bawah kelas kedua atau dengan yang ini yang di posisi 3,5 ini. Oke, caranya begini. Nah, jadi ternyata Nah, jadi ternyata rumus yang ini, yang paling atas ini tidak berlaku mutlak atau tidak harus dikurangi saja 0 dengan 0,5 ya. Nah, kalau di sininya adalah bilangan yang tidak katakanlah bilangan desimal gitu ya, bilangan desimal, maka ini bisa ditambah gitu ya. Misalkan kan awalnya 0,5. Nah, kita tambah misalkan jadi 0,05. Gitu ya. Nah, jadi batas kelas yang ini berapa nih? Yang 4,5. Kalau dikuranginya dengan 0,05. 4,5 dikurangi 0,05. 4,45. 4,45. Nah, batas atasnya ditambah 0,05. 4,5 ditambah 4,55. 4,55. Oh, salah ini ya. Ini kok makin kecil datanya. Sorry. Katakanlah ini bukan 4, ini harusnya 5 ini. Harusnya 5. Sorry, ini 4,5 ya. Harusnya 4,6. 4,6. Atau saya hapus dulu deh biar kelihatan. Ini harusnya 4,6. Ya, harusnya 4,6. Nah, ini 4,6 dikurangi 0,05. 4,55. 4,55. Kemudian batas atasnya 4,65. Gitu ya. Nah, ini kan sama ini. 4,55, ini juga sama ini juga sama 4,55. Gitu ya. Nah, barangkali Anda nggak percaya karena tadi datanya salah, saya hapus dulu. Ini kalau kita tambahkan 0,5 atau pakai rumus yang pertama, ya, pakai rumus yang pertama, ini kan 4,5 dikurangi 0,5 ya, misalkan 4. Kemudian keduanya 4,5 ditambah 0,5, ini 5. Nah, 4,6 dikurangi 0,5, ini 4,1. Ini 4,1 ya. 4,1, kemudian ininya 5,1.
tetap nggak sama ya kalau kita kurangkan dengan 0,5 yang ini, dengan yang 0,5. Nah, jadi intinya ketika Anda menemukan data yang seperti ini, di belakangnya ada komanya, maka tinggal ditambah. Jadi 0,05. Gitu ya. Paham maksud saya? Nah, lalu bagaimana kalau misalkan datanya itu adalah misalkan datanya itu adalah misalkan 4,55 dan 4,56 di sini misalkan gitu ya. Dikurangi dengan berapa kira-kira? BK-nya, rumus BK-nya apa kira-kira? Kurangi 0,005. Nah, jadi tinggal nambahin 0 saja di sininya. Gitu ya, 0,005. Jadi kalau di sini 2 angka di belakang koma, maka yang dikurangkannya ada menjadi 3 angka di belakang koma, atau dikurangnya menjadi dikurang dan ditambahnya 0,005. Gitu ya? Paham maksudnya? Nah, itu. Oke, kita lanjut. Nah, tadi daftar tabulasinya itu setelah BK, kita harus menentukan Z. Ya. Z itu rumusnya BK dikurangi X dibagi SD. SD itu standar deviasi ya, standar deviasi. Nah, pertanyaannya berarti BK-nya ada berapa? Z-nya itu ada berapa dalam satu kelas? Z-nya itu ada berapa dalam satu kelas? Nah, ini ya, saya tuliskan di sini biar mudah. Tadi itu yes. Tadi itu minus 1. Ini nomor 2. Ini tadi kelas pertamanya 4 ya, kemudian kelas keduanya 5. Ini 3, 5. BK-nya berarti 4,5. Kemudian BK atasnya 5,0. Kemudian ini ini 3,5 ya. 3,5, ini 4,5. Ini berarti 4,5 dan ini 5,5. Nah, karena BK-nya ada 2, perhatikan, silakan perhatikan. Karena BK-nya ada 2, maka Z-nya pun harus ada 2. Ya, jadi Z-nya itu harus ada 2 juga. Gitu. Jadi ini BK bawah disebutnya. Yang ini BK bawah, yang ini BK atas, gitu ya. Maka Z-nya pun ada Z bawah, ada Z atas. Nah, berarti tadi kan rumusnya itu untuk Z itu BK dikurangi X bar dibagi standar deviasi ya. Gitu ya. Jadi BK yang pertama berarti kita bisa tulis 3,5, kemudian rata-rata misalkan rata-ratanya 6 misalkan ya. Misalkan rata-ratanya 6, kemudian standar deviasinya misalkan 1,2. Nah, ini berarti untuk disebutnya Z1 gitu ya. Disebutnya Z1. Atau untuk mengisi Z yang ini. Gitu ya. Kemudian kalau Z2 berarti kita tinggal ganti bukan 3,5 ya, bukan 3,5. Tapi Z yang kedua untuk mengisi yang ini berarti diganti menjadi 4,5. Artinya begini, karena di sini BK-nya ada 2, maka Z-nya pun ada 2. Nah, gitu ya. Ngerti maksud saya? Paham nggak sampai di sini? Ya, jadi BK-nya, karena BK-nya ada 2, tadi ada batas kelas yang 3,5 dan ada yang batas kelas 4,5, maka Z-nya pun ada 2. Oke, biar jelas, saya hapus dulu yang ini.
Nah, jadi tadi rumus Z itu sama dengan BK dikurangi X bar dibagi SD. Nah, karena BK ada 2, saya ulangi ya, karena BK ada 2, maka Z-nya pun ada 2. Jadi, kita sebut misalkan Z1 sama dengan 3,5 dikurangi, misalkan ya, rata-ratanya 6. Standar deviasinya 1,2. Gitu ya. Nah, dan Z2-nya berarti 4,5 dikurangi 6 dibagi 1,2. Maka di sini kita bisa sebut sebagai Z1, di sini bisa kita sebut sebagai Z2. Gitu ya. Besarannya ya nanti dihitung lah. Ini 3,5 dikurangi 6 dibagi 1,2 berapa gitu ya. Paham ya sampai di sini ya? Ya, oke. Nah, sekarang langkah berikutnya ini ada penentuan L. Ya, L itu adalah luas, ya, luas interval, luas tiap kelas interval. Jadi luas tiap kelas interval. Nah, maka ini sudah ditandain di sini. Lihat daftar Z. Jadi kalau Anda punya buku statistik di rumah, itu biasanya ada daftar Z di bagian belakang. Ya, nah di bagian belakang daftar Z-nya seperti ini. Ya, barangkali bisa dilihat. Nah ini ya, daftar Z-nya seperti ini. Ya, jadi nanti saya kirim via WA group. Saya sudah download contoh daftar Z-nya. Jadi Anda nggak usah cari, nanti saya kirim di grup saja. Atau yang Anda punya bukunya, buku statistik, biasanya di halaman paling belakang itu ada beberapa daftar yang biasa digunakan. Misalkan ada daftar C kuadrat, ada daftar Z, dan daftar-daftar yang lainnya, begitu ya. Nah, sekarang cara menentukannya seperti apa? Cara menentukannya. Nah, di sini kita punya Z1 dan Z2. Ya, katakanlah hasil, misalkan ini contoh saja. Contoh hitungan, misalkan ya, contoh hitungan. Bahwa Z1 itu misalkan 2, sebentar. Misalkan minus 2,65. Kemudian Z2-nya misalkan minus 1,79. Misalkan gitu ya. Nah, misalkan gitu. Kemudian yang berikutnya misalkan karena ini berimpit, pasti Z yang satu ini sama dengan Z yang atas, 1,79. Ya. Ini kan sama nih dengan yang ini. Pasti sama ini, berimpit soalnya. Nah, misalkan sampai dengan 2,05. Misalkan gitu ya. Nah, yang berikutnya misalkan 2,05 sampai dengan misalkan 2,17, misalkan gitu ya. Misalkan begini. Nah, konstruksinya atau kebiasaannya ini seperti ini, gitu ya. Di dalam Z itu. Jadi ada yang negatif seperti ini ya. Ini kan negatif dua-duanya ya. Dua-duanya negatif. Nah, setelah keduanya negatif atau Z1 negatif, maka yang kedua pasti Z-nya negatif dan positif. Gitu ya. Runtutannya. Tapi boleh misalkan di sini misalkan di sini begini. Bukan boleh ya, maksudnya bisa saja yang keduanya negatif itu ada 2. Nah, di sini ada 2 negatif, misalnya ini negatif. Kemudian baru negatif positif dan baru positif. Jadi bukan berarti yang pertama negatif, yang kedua harus negatif positif, bukan. Tapi urutannya pasti negatif, kemudian negatif positif dan positif. Entah ada berapa jumlahnya, misalkan yang negatif ada 2 gitu ya. Kemudian yang negatif positif ada 2. Misalkan yang positif ada 2 juga gitu. Misalkan kalau ada 6 kelas. Nah, maksud saya yang pasti urutannya pasti akan seperti ini. Jadi ada
kelas yang negatif-negatif, Z-nya, kemudian ada kelas yang negatif-positif, dan ada yang positif-positif. Nah, cara menentukan Z di daftarnya ini yang beda-beda. Yang beda-beda. Nah, misalkan kita ambil contoh. Untuk yang pertama, ambil contoh dulu. Misalkan ya untuk yang pertama misalkan 2,65. Nah, 2,65 itu kita bisa lihat di daftar, di tabel gitu ya. Misalkan berapa tadi ya? Misalkan 0,4964. Misalkan ya, yang 2,65. Ini ya, yang minus 2,65. Minus 2,65. Nilai Z-nya 0,4964. Nah, kemudian untuk yang 1,79 ini nilainya misalkan 0,4633. Ya. Nah, maka ini kita akan ketemu Z-nya. Gitu ya. Kita akan ketemu Z-nya. Dengan cara apa kita menemukan Z-nya? Nah, bahwa ini kan tadi kita sebut Z1 ya. Ini kita sebut Z1. Ini kita sebut Z2. Maka kalau ininya negatif, kemudian ini negatif, ini cara menentukan luasnya Z1 dikurangi Z2. Ini untuk yang ini ya, yang negatif-negatif. Jadi tinggal ini 0,4964 dikurangi 0,4633. Jadi misalkan 4 dikurangi 3, 1 ya. 6 dikurangi 3, 3. Kemudian 9 dikurangi 6, 3. 4 dikurangi 4, 0. Jadi 0, berapa tuh? Jadi nggak kelihatan bawahnya. Sudah saya hapus dulu. Ini 1, ini 3, ini 3, ini 0, ini 0. Jadi 0,0311. Nah, ini dipindah ke atas ya, dipindah ke atas. Nah, bisa kita tuliskan di sini 0,0331. Nah, gitu ya caranya ya. Jadi untuk menentukan luas Z-nya itu kita harus mencari di daftar Z, kemudian karena kita sebut itu yang pertama negatif dan yang kedua negatif, maka rumusnya menjadi Z1 dikurangi Z2. Jadi ini Z1 dikurangi dengan Z2. Begitu ya. Nah, bagaimana untuk yang negatif, yang Z1-nya negatif kemudian Z2-nya positif? Ini beda lagi rumusnya, bukan Z1 dikurangi Z2, gitu ya. Tapi rumusnya itu Z1 ditambah Z2. Ini untuk mengisi kemungkinan yang ini, yang kedua ya. Yang kedua. Nah, kemudian bagaimana kalau keduanya positif? Seperti yang ini ya, yang kedua. Nah, berarti ini dibalik. Z2 dikurangi dengan Z1. Ini untuk mengisi kemungkinan yang jenis data yang ini. Jadi, sederhananya kita bisa menyimpulkan bahwa kalau misalkan Z1 negatif, ini kita tulis gini aja ya, Z1, kemudian Z2, agak atas. Nah, kalau Z1 negatif, kemudian Z2 negatif, rumusnya adalah ini ya, Z1 dikurangi Z2. Kalau misalkan Z1 negatif dan Z2 positif, maka rumusnya yang ini, Z1 ditambah Z2. Nah, kalau yang Z1 positif dan Z2 positif, maka rumusnya ini, Z2 dikurangi Z1.
Gitu ya. Paham sampai di sini? Paham ya? Nah, ini tolong ditulis dulu deh rumusnya. Silakan. Saya kasih kesempatan untuk Anda tulis dulu rumus ini. Sudah? Sudah ditulisnya? Untuk pertemuan kali ini saya rekam ya. Jadi nanti kalau Anda lupa, nanti bisa carilah di YouTube ya. Jadi nanti mau saya upload ke YouTube. Nanti saya bagikan, bukan cari ya. Maksudnya nanti linknya saya kopikan ke grup. Nanti biar bisa Anda tonton ulang kalau misalnya Anda lupa. Nah, oke. Z sudah. Saya hapus dulu. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan menentukan EI ya. EI itu rumusnya N dikali L. Nah, N ini berarti apa? Jumlah data ya. Kalau kita ketemu N, ini artinya jumlah data. Atau jumlah siswa lah katakanlah ya, karena kita pakai siswa datanya. Jadi kalau di kelas Anda nanti ada jumlah sisanya 28 atau datanya ada 28, maka N-nya adalah 28. Nah, L-nya itu apa? L-nya yang tadi kita cari yang ini. Ya. Nah, maka EI itu akan dengan mudah. EI sama dengan 28 dikalikan dengan L. L-nya 0,0331. Ya, dan seterusnya nanti. Ini kan ada beberapa ya, katakanlah ada 5 kelas dan seterusnya rumusnya sama. Gitu ya. Jadi untuk menentukan daftar tabulasi, nah prosesnya seperti itu. Ya, prosesnya seperti itu, seperti yang tadi kita bahas bareng-bareng. Oke, kita pindah dulu ke slide lagi. Nah, ini ya. Nah, cukup sampai di sini. Nah, setelah itu, setelah kita buat daftar tabulasi, maka langkah selanjutnya adalah kita akan menentukan nilai C kuadrat. Ya, nilai C kuadrat. Nilai C kuadrat itu rumusnya adalah ini ya. Rumusnya yang ini, yang saya lingkarin. Nah, ini ya rumusnya. Nah, cara bacanya ini bukan X ya, bukan X. Jadi, cara nulisnya pun tidak seperti X. Nah, cara nulisnya gini. Kalau X kan gini ya. Atau ada yang nulisnya gini, X gitu ya. Nah, kalau ini C. Jadi, C itu gini ya, nulisnya. Jadi, ada yang menyebutkan C kuadrat, ada yang menyebutkan juga K kuadrat. Jadi, ya, ini cara baca ini ya, notasi yang ini. Jadi bisa dibaca dengan C kuadrat atau K kuadrat. Nah, ini rumusnya sigma OI dikurangi EI dikuadratkan dibagi EI. Nah, kalau kita ada ketemu notasi sigma, gitu ya, maka ini pasti artinya sum atau jumlah, gitu ya. Pasti artinya sum atau jumlah. Jadi tadi kan ada beberapa kelas ya, ada beberapa kelas, misalkan ada 5 kelas. Nah, maka nanti ini akan ada 5 persamaan yang bisa dimasukkan di sini. Nah, kita pindah lagi ke yang tadi. Sini ya, saya hapus dulu. Nah, jadi tadi rumusnya itu, C kuadratnya itu adalah OI dikurangi EI
dikurangi EI, dikuadratkan, dibagi EI ya. Gitu ya. Nah, misalkan datanya itu ada 4 misalkan gitu ya. Nah, ini misalkan 4, 5, 6, 7 misalkan gini. Nah, maka berarti ininya ada 7 ya. Jadi EI-nya ada 4. EI-nya ada 4. Misalkan ini kita sebut 2,1 misalkan 2, misalkannya hasil penghitungannya misalkan ini 3,1, ini misalkan 2,7, ini misalkan 2,8 misalkan. Nah, maka nanti tinggal kita masukkan saja besaran-besaran yang ada di sini. Ya, besaran-besaran hasil hitungannya. Kalau datanya ada 4 kelasnya gitu ya, ada 4, maka ini pun ada 4. Jadi OI yang pertama misalkan 3 ya. Ini kita ngitung yang pertama. Ini misalkan ada 3. Nah, kemudian EI-nya ini 2,2. Berarti dikurangi 2,2. Ini dikuadratkan. Kemudian dibagi dengan dibagi dengan 2,2. Gitu ya. Nah, berikutnya berarti ditambah ini misalkan ini misalkan EI yang kedua ini 3,1 ya. 3,1 OI-nya 5. Ini misalkan 5. Kemudian dikurangi 3,1 dikuadratkan dibagi 3,1. Nah, berikutnya tinggal ditambahkan lagi sampai dengan ada 4 ya, karena datanya ada 4 misalkan. Karena datanya di sini ada 4. Nah, ini ya. Ada 4. Jadi ini merupakan sigma ya tadi ya, ini sigma. Saya lupa menuliskan sigma. Jadi kalau ada suatu formula atau persamaan atau rumus yang ada dalam matematik dinamakan dengan sigma, maka itu artinya jumlah. Gitu ya. Jadi jumlah dari susunan beberapa data lah, katakanlah seperti itu. Nah, karena di sini ada 4, berarti ini pun ada 4. Gitu ya, ada 4. Jadi karena ini ada 4, maka jumlahnya pun ada 4. Ini yang pertama, yang 3 dikali 2,2 kuadrat. Kemudian yang kedua, 5 dikurangi 3,1 kuadrat. Dan seterusnya nanti untuk data yang ketiga, keempatnya berapa. Gitu ya. Nah, oke. Pertemuan minggu ini kita sampai C kuadrat dulu ya. Walaupun kalau kita lihat di materi, ini kan harusnya sampai dengan uji normalitas. Ya, tapi sedikit-sedikit lah barangkali minggu depan kita lanjutkan pembahasannya. Jadi kita sampai dengan C kuadrat, ya, sampai dengan sini. Nah, berarti tadi kan kita menggunakan pemisalan-pemisalan gitu ya, yang datanya juga ngawur lah katakanlah gitu ya. Nah, maka agar lebih paham, berarti kita harus latihan gitu ya, harus latihan untuk dengan menggunakan data. Nah, ini ya, data yang akan kita gunakan ini. Data yang akan kita gunakan yang ini datanya. Jadi sebentar. Nah, kita akan menghitung data yang ini. Ya, satu saja, maksudnya untuk nilai yang ini saja. Ini kita enggak. Ya, sebagai latihan dan untuk mengecek sejauh mana pemahaman Anda, nanti akan saya kirimkan via WA Group data yang ini. Nah, data yang ini nanti Anda hitung sesuai dengan tahapan-tahapan tadi, gitu ya. Tahapan yang pertama berarti Anda harus mencari rata-rata.
kemudian mencari standar deviasi, kemudian mencari rentang, mencari banyaknya kelas, kemudian mencari panjang kelas, dan sampai dengan Anda membuat tabel ini ya. Jadi kelas pertama berapa, kelas kedua berapa, dan seterusnya. Frekuensinya berapa, BK-nya untuk kelas pertama berapa, Z-nya berapa, L-nya berapa, kemudian EI-nya berapa, dan terakhir Anda harus ketemu dengan C kuadrat. Nanti kita sama-sama hitung, minggu depan kita cocokkan apakah pengerjaan Anda benar atau ada yang kurang tepat. Gitu ya, paham maksudnya? Oke. Waktu pengerjaannya gimana? Kira-kira mau 1 minggu saja atau mau 1 hari? Atau mau 1 jam? Sampai minggu, Pak. Sampai minggu ya. Ada alternatif lain selain sampai minggu? Sampai Senin. Kalau Senin pertemuannya. Oke. Alan? Seperti biasa, tolong di screenshot untuk yang hadir ya. Ada berapa? Iya Pak, udah 26? Pak. Atau sebutkan aja deh sekarang deh siapa aja yang nggak hadir, yang nggak kelihatan, biar gampang. Narwan hadir nggak? Narwan itu tadi mah saya lihat, tapi sekarang enggak ya. Ada yang lihat Narwan nggak tadi? Sok yang ngerasa temennya yang nggak hadir siapa? Sebutin. Bapak, Ya? Risma Hardianti katanya susah masuk Zoom. Kenapa susah? Gak tahu Pak, mungkin sinyal. Oh. Ya, selain Risma, siapa lagi yang nggak hadir? Lucy, Pak. Siapa? Lucy. Kemana, ada yang tahu? Lagi di tempat aja, Pak. Ada yang meninggal. Oh. Harusnya nanti gini ya, nanti kasih tahu lah yang nggak hadir hari ini. Jadi kalau ada acara apa-apa, Anda izin saja di WA Group, ya, atau Japri boleh, tapi nggak akan saya balas, gitu ya. Atau lebih aman di WA Group aja lah, nggak apa-apa. Ya, jadi Pak, mohon maaf, misalkan ada keluarga yang sakit atau saya kurang enak badan, saya mohon izin tidak kuliah, boleh ya. Asal Japri di grup atau Japri saya. Jadi jangan ngomong ke temennya. Misalkan Pristi sakit nih, ngomongnya ke Ajeng saya sakit gitu. Emang Ajeng dosennya kan bukan ya. Gitu. Nah, gitu ya. Siapa lagi? Satu lagi. Narwan berarti ya. Ini kan 20 berapa? 29 ya. 27 ya. Ini ada 25. Oh, 2, betul ya. Risma sama Lucy ya. Yoga ada. Yoga. Ya Pak, Kemana aja ente? habis ada masalah Pak. Apanya suka mati sendiri. Masalah wae atuh. Kena tipu Pak. Kunaon tipu COD tanaon? Ya bener Pak. Sulah COD-an atuh. Narwan kemana Narwan? Nggak tahu Pak. Nggak, berarti sama Narwan ya, Risma, Lucy sama Narwan ya? Ya Pak. Oke. Kita jumlahnya berapa sih? Sebenarnya 27 kan ya? Iya, Pak. 27. 27, ini yang hadir 26. 26 dengan saya kan, berarti 25.
25 ini yang tambahnya yang tidak hadir Risma, Lucy, sama Narwan. Jadi 28 atuh. Rismanya ada Pak, connecting tuh. Risma ada Pak itu di bawah. Mana? Oh ya. Oh, Rismanya tadi ini apa muncul tenggelam ya. Iya Pak. Oke. Risma, mana Risma? Risma? Kayaknya masih belum connect Pak. Oh iya, ini audionya, videonya sudah ini, tapi audionya belum connect ya. Rumahnya di mana, Risma? Di Karangsari, Pak. Waduh, padahal ini ya, apa di atas harusnya sinyalnya bagus. Yang paling jauh siapa sih? Yoga Pak Cemimin. Oke. Oke. Gini ya, ini kan sudah pertemuan ke-6 ya. Kita bahas dulu ya, 5 menit lagi lah. Ini sudah pertemuan ke-6, berarti minggu depan pertemuan ke-7. Kita akan coba menyelesaikan normalitas data saja dulu. Walaupun sebenarnya pertemuan ke-7 itu targetnya sudah beres uji proporsi jet. Ya, tapi karena kemarin saya tugaskan Anda analisa skripsi dulu, gitu ya. Jadi ada satu pertemuan yang terbuang. Tapi nggak apa-apa lah, agar Anda paham dulu kan ya, mana hipotesisnya, pengolahan datanya, dan lain sebagainya, agar Anda kenal dulu tujuan saya seperti itu. Nah, jadi nanti kemungkinan besar UAS-nya itu kita akan hanya sampai pada uji normalitas data. Ya, UAS-nya, UAS lagi, UTS-nya pada uji normalitas data. Nah, saya sudah pernah bilang nggak kalau UAS-nya double? UTS-nya double? Pernah, Pak. Pernah ya. Nah, jadi kemungkinan besar nanti saya akan klarifikasi lah sifatnya ya. Jadi misalkan UTS-nya itu misalkan hari Senin, misalkan ya, hari Senin. Nah, berarti sesuai dengan jam yang ditentukan, nanti saya akan mengupload soal di platform. Nah, kemudian berikutnya akan saya tentukan kapan kita harus ketemu, gitu ya, untuk tes wawancara. Ya, jadi kemungkinan misalkan di hari Rabu atau misalkan hari Kamis, nah nanti kita ketemu di kampus untuk wawancaranya. Gitu ya, jadi saat masih di minggu yang sama, misalkan tadi saya bilang, misalkan UTS-nya hari Senin, maka misalkan wawancaranya antara Rabu, Kamis, atau Jumat, atau Sabtu mungkin, nanti kita cocokkan saja jadwal masing-masing. Misalkan kata saya kata saya hari Rabu jam 12 misalnya, atau setelah duhur. Nah, tapi Anda nggak bisa, ada kelas misalnya atau ada ujian lain, ya berarti nanti kita pindah ke hari yang lain. Nah, yang tidak ada jadwal hari apa? Jumat, Sabtu, Pak. Apa? Jumat dan Sabtu. Jumat dan Sabtu. Nah, kemungkinan besar berarti wawancaranya di hari Jumat atau hari Sabtu. Gitu ya. Ngerti? Ngerti? Bisa dimengerti? Ya, oke. Terima kasih. Bisa Pak. Nanti setelah ini saya akan kirimkan datanya untuk Anda hitung, kemudian saya akan kirimkan daftar JET untuk nanti Anda lihat. Jadi begini ya, daftar JET itu, tadi saya belum menerangkan, sorry, saya jadi ingat. Daftar JET, sebentar saya cari dulu.
Nah, ini ya. Kelihatan nggak segini? Kelihatan ya? Nah, ini contoh daftar Z. Jadi, misalkan tadi kan contohnya itu Z 2, berapa tadi teh? 2,65 ya, misalkan ya. Jadi, atau 1,7 lah, katakanlah tadi 1,73. Nah, kita misalkan Z-nya tadi 1,73. Nah, berarti cara melihat di daftarnya, nah kita lihat 1,7 di bagian sebelah kiri. Ini nih, di bagian sebelah kiri yang ini. Nah, 1,7 ya. Kelihatan ini apa tanda panah saya? Kelihatan, Pak. Nah, 1,7 ya di sini ya. 1,7. Nah, tiganya kita tarik berarti. 1, 2, 3. Ini tiganya ke atas kan ya? Nah, gitu. Jadi, kalau 173 posisinya ada di sini berarti. Ya, ada di sini. 0,4582. Gitu ya. Paham? Ya. Oke, sekarang saya coba cek satu-satu deh, atau 2 orang lah. Mutiara Ilmi. Mutiara Ilmi. Iya, Pak. Ya. Coba kalau saya pengen tahu 1,64, kira-kira nilainya berapa? Nol koma 4495. Berapa? 0,4495. Ya. Satunya teh siapa? Mutiara siapa? Selain Mutiara Ilmi ada Mutiara apa lagi? Mutiara Pertiwi. Oh iya. Ya, oke. Mutiara Pertiwi 0,87. Yang mana? Halo, Pertiwi? Iya, Pak, sebentar. Ya. Sudah ketemu? 0,87. Nol koma 0, berapa? 0,03, Pak. 0,03 mana? 0,87. Ngerti nggak? Mutiara Pertiwi ngerti nggak? Saya ulang ya. Jadi kalau kita ingin tahu 0,7, kita lihat 0,87 misalkan ya. Kita lihat 0,8-nya di sebelah paling pojok kiri ini, di sini nih, ya. Kelihatan kursor saya? Iya. Ya, 0,8. Nah, 0,87 berarti di sini 7, ya. Ini kan ada 0,0, 0,01, 0,03 sampai dengan 0,9. Maka kalau kita butuh 0,87 berarti 0,8-nya kita sudah punya. Tinggal yang belum punya itu 0,07 ya. Nah, maka tinggal ditarik garis lurus dari sini 0,8 ditarik ke sebelah kanan, tret gitu ya, sampai dengan yang di kolom 0,07. Jadi hasilnya 0,3078 gitu ya. Oke, Yoga masih ada Yoga? Ya, Pak. Nah, Yog, coba cari 1,53 Yog.
Dulu Pak. Ya, so. 0,4357. Oke, mantap. 1,53 0,4370. Oh, kumaha tuh di mana itu? Ulangi ya. 0,4370. Nah, sip. Satu lagi deh ya. Mutiara Pertiwi, ngerti nggak? Iya, Pak. Bisa ya? Oke, Mutiara Pertiwi Iya. sekali lagi deh. 1,62. 1,6. 0,4474, Pak. Oke. Sri Mulyati 1,94. 0,4738, Pak. Oke. Satu lagi deh. Siapa ini teh? Syarifah Wong Dermayu ini. Benar ya? Syarifah? Kamu yang orang Indramayu kan? Iya. Oke. Syarifah 1,38. Syarifah? Iya, bentar, Pak. 0,416, Pak. Berapa? 0,412, Pak. 4162. 0,4162. 2. Ya, menurut Lita benar nggak? Hah? Menurut Lita benar nggak? Benar. Menurut Firda benar nggak? Benar, oke. Ya, sip. Ada yang belum paham? Atau sudah paham semua? Paham semua ya? Oke ya. Jadi saya nggak usah cek satu-satu ya. Terlalu banyak. Bapak. Oke, itu saja barangkali untuk pertemuan kita kali ini. Karena saya ada kelas 8.30, jadi supaya saya tidak keluar Zoom, tolong Anda yang keluar masing-masing saja, satu orang, saya persilahkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangga.